Shalom, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kalau pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa ibadah ini sungguh diberkati oleh Tuhan, dan ibadah ini juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah mati bagi kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup. Bahkan dia telah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Dan biarlah ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Dan kita sampaikan juga ke banyak orang tentang Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara mempersiapkan diri dengan baik dalam ibadah online ini. Mari masing-masing Bapak, Ibu, Saudara diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Dipersilakan. Amin. Firman Tuhan di dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, dialah yang layak menerima kuasa dan kekayaan. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama-Mu Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa, kalau kami pada hari ini diizinkan kembali untuk beribadah, meskipun secara online. Kami berdoa Tuhan, saat ini Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, yang sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Kiranya Tuhan berkati juga dimanapun mereka berada, dengan keluarga yang lengkap yang ada di sana. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa bahwa berita tentang Engkau adalah berita yang sangat luar biasa. Engkau mati buat kami Bapa, Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau hidup, dan bahkan Engkau naik ke surga Bapa untuk menjadikan tempat bagi orang yang percaya. Inilah kami Bapa di surga, orang-orang yang berserah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami akan selalu mensiarkan, akan selalu memberitakan tentang Engkau. Bukan hanya memberitakan tentang kematian-Mu, bukan hanya memberitakan tentang kebangkitan-Mu, tapi juga beritakan tentang bahwa Engkau adalah Yesus yang telah naik ke surga, menjadikan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami, pujian sukacita kami. Demikian juga firman akan ditabur, firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan memberkati kami. Terlebih firman yang akan mempertobatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah ini, dan Kau berkati sampai dengan pada akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Yesus yang ajaib. Amin. Bahwa Dia berkuasa ya dari dulu, sekarang sampai selama-lama. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus ajaib. Oh, haleluya. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Oh, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus. Oh, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah
sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Kita deklarasikan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Haleluya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah juga yang menjawab segala doa-doa kita. Dia yang memberikan jalan keluar bagi kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini akan menjamah kita, memberkati kita. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan himpunkan kami masuk dalam ibadah raya, yaitu memperingati kenaikan Tuhan Yesus.
Untuk itu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberkati. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dalam persekutuan yang indah. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita dalam ibadah yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin sampaikan peristiwa tentang Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus lahir ke dalam dunia dan mencari umat yang hilang. Dia memilih 12 rasul dan mereka berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk menyampaikan kabar baik supaya mereka menerima tentang kebenaran yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dia katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tetapi orang-orang tidak semua menerima perkataan itu. Orang-orang tidak menerima kebenaran itu. Bahkan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Tapi tentang kematian Yesus, yaitu memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa kepada orang yang percaya. Dan dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dan berkata, "Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Dia menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus memberikan jaminan keselamatan hidup kekal. Dan akhirnya Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kebangkitan Yesus 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pengikutnya dan disaksikan oleh semua murid-muridnya, dan dia berjalan dari satu desa ke desa yang lain menemui pengikut-pengikut dan murid yang menguatkan mereka supaya mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia berpesan kepada mereka dan dia katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh banyak orang dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan tiba-tiba 2 orang malaikat berpakaian putih berbicara kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Untuk itu mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita dengarkan, dan yang akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan Alkitab menjelaskan makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, makna kenaikan Yesus yang pertama membuktikan bahwa Yesus benar hidup. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan murid-muridnya. Dari satu ke hari yang lain, Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Maka dikatakan dalam Yohanes 20:19-23, ketika hari sudah malam, pada hari Minggu pertama, murid-murid berkumpul, Yesus datang. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menggemparkan Yerusalem, khususnya kepada orang-orang Yahudi.
Demikian juga para murid-murid dan ibu-ibu Maria Magdalena dan ibu-ibu yang lain. Dan di sini dikatakan pada hari pertama minggu itu, pada malam itu, mereka berkumpul di satu rumah. Dan mereka mengunci pintu dan Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Bapa telah mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu menggemparkan murid-murid. Maka mereka berkumpul di satu rumah dengan ketakutan. Tetapi Yesus masuk ke dalam rumah itu dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan setelah itu Yesus kembali. Dan setelah Yesus kembali, murid-murid bercerita satu dengan yang lain. Mereka bersuka cita karena Allah yang disembah itu Yesus Kristus telah bangkit dan bertemu dengan mereka. Tetapi pada pertemuan minggu malam itu, yang satu muridnya Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Dan mereka menceritakan kepada Thomas, kami telah melihat Yesus. Yesus telah bangkit, tetapi Thomas tidak percaya. Dan dia katanya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Thomas mengatakan kepada murid-murid kesaksian mereka. Thomas tidak percaya. Tetapi pada 8 hari kemudian Alkitab mencatat, Yesus datang dan berkata, Thomas, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan di sini jelas sekali menjelaskan bahwa Thomas percaya setelah melihat. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita. Kadang-kadang kita juga berpikir seperti Thomas. Kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Dan kita merenungkannya. Tetapi di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dikatakan adalah berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam beberapa waktu yang lalu, saya mendapat kesempatan mengikuti napak tilas ke Israel. Dan saya sudah lama berdoa. Ketika saya berdoa menjelaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan saya berdoa, Tuhan, saya ingin melihat padang gurun itu. Tetapi saya percaya sebelum saya sampai ke sana, saya sering menyampaikan tentang khotbah tentang padang gurun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berarti saya percaya dengan iman. Tetapi ada kesempatan saya melihat padang gurun itu, saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi walaupun saya melihat, saya percaya. Apalagi saya melihat, iman saya semakin percaya. Dan untuk itu saya mau sampaikan kepada Bapak Saudara, Yesus naik ke surga dan menjadi raja di surga dan di bumi. Yang awalnya Yesus datang ke dalam dunia meninggalkan surga, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan sekarang dia kembali sebagai raja karena dia datang dari surga, karena dia adalah raja di surga dan di bumi. Makna kenaikan Yesus yang kedua, yaitu mengutus Roh Kudus turun menjadi penghibur. Dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya Roh Kudus diutus oleh Allah datang untuk menolong umat orang yang percaya. Maka dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kita menerimanya. Dalam Yohanes 6 ayat 17 dikatakan, lebih baik aku pergi dan aku akan datang dan mengutus dia kepadamu. Jelas Tuhan Yesus menyampaikan tentang penghiburan, tentang Roh Kudus sebagai penolong akan datang, diutus oleh Yesus Kristus. Maka dikatakan Roh Kudus menyadarkan orang dari dosa yang meresponinya. Dalam Yohanes 14, 15 sampai 18, jika kamu mengasihi aku, maka aku akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan ini menjelaskan, dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyadarkan orang dari dosa yang meresponinya. Mari kita responi bahwa Roh Kudus ini sudah turun ke dalam dunia. Dan dikatakan Roh Kudus akan memberikan pertobatan sejati dalam hidup kita. Kita memiliki buah roh.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita inilah orang-orang yang awalnya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang telah terima Roh Kudus. Roh Kudus adalah menyadarkan orang yang berdosa, yang meresponinya. Maka pertobatan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan memiliki buah roh. Dan kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Maka dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yehuda, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi orang percaya menjadi saksi dan bersaksi menjadi terang dan garam, di mana orang percaya berdampak bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu ada diam di dalam diri kita. Dan dikatakan orang percaya menjadi saksi dan bersaksi, menjadi terang dan garam, di mana orang percaya berdampak bagi orang lain. Demikian juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Roh Kudus turun dan menjadi penghibur dan menjadi penolong bagi orang yang percaya. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Orang percaya berdampak bagi orang lain. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mengalami masalah, yaitu tentang krisis, yaitu tentang COVID-19 yang kita kenal dengan Corona. Dan semua orang mengalami ketakutan. Karena sampai hari ini sudah terjangkit sampai dengan 19.000 orang. Demikian juga yang sembuh 4.000 lebih. Dan juga yang mati 1.000 lebih. Dan ini menjadi suatu ketakutan kepada kita. Tetapi Roh Kudus sudah hadir dan sudah ada di dalam diri kita. Mari kita percaya supaya Roh Kudus ini menuntun dan menyertai kita. Mari kita menjadi saksi dan bersaksi bagi orang lain. Sebagai orang-orang Kristen harus bertahan. Ketika kita bertahan dan kita terus mengimani bahwa Roh Tuhan menolong kita, maka kita akan kuat, maka kita akan berhasil. Dan ketika akan berhasil, kita akan berdampak bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh orang Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang berhasil, tapi tidak berdampak bagi orang lain. Hari ini saya mau sampaikan, karena Roh Kudus mengutus kita supaya bersaksi dan menjadi saksi, menjadi terang dan menjadi garam, supaya berdampak bagi di mana kita ada, mulai dari orang yang dekat dengan kita, yaitu rumah tangga kita. Untuk itu mari kita belajar bahwa makna Tuhan Yesus naik ke surga yang kedua adalah mengutus Roh Kudus turun menjadi penghibur dan penolong. Dan yang ketiga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, saya mengatakan dan Bapak Ibu Saudara merenungkannya, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita imani perkataan Tuhan Yesus ini. Ia akan datang untuk menjemput kita. Dia akan datang untuk menjemput orang percaya. Dan di dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera kuberikan bagi kamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan janganlah gelisah hatimu, dan janganlah gentar hatimu, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bahwa Yesus berkata dalam pelayanan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat kepadamu, maka aku akan memberikan jalan bagimu. Tetapi hanya sedikit orang yang mau mendengar dan mengikuti perkataan itu. Dan di sini dijelaskan, Yesus adalah jalan.
Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, yang kita butuhkan pertama adalah jalan menuju tempat itu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara satu ilustrasi. Misalnya saya mau pergi ke Medan. Saya harus jalan lewat udara, atau lewat laut, atau lewat darat, atau saya berenang. Ini menunjukkan bahwa jalan. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ini adalah hanya satu jalan untuk menuju surga. Maka dia katakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke dalam kerajaan Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tadi saya ceritakan bahwa saya pergi ke Medan bisa dengan jalan udara, bisa dengan jalan laut, bisa dengan jalan darat, dan banyak jalan yang bisa ditempuh. Tetapi jalan ke surga itu hanya satu. Dan dia katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kita, di mana dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kita dan kita menjadi saksi mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar. Karena Roh itu sudah ada di dalam diri kita, dan Dia akan menguasai kita, dan Dia akan menuntun kita, dan Dia akan membantu dalam segala kelemahan kita. Maka kita harus menjadi terang, karena firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di surga. Hari ini kita menghadapi virus corona. Kita banyak bekerja di rumah, kita belajar di rumah, dan juga kita melakukan aktivitas di rumah. Saya ingatkan kembali bahwa inilah satu kesempatan kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa virus corona ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita evaluasi diri. Untuk itu marilah kita belajar. Kita melalui peristiwa ini kita harus selalu berusaha untuk memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan kita menjadi saksi dari orang yang terdekat dengan kita. Pertama-tama virus corona datang, ibadah gereja pada tutup. Saya katakan, semua gereja, hampir semua gereja tutup. Dan iblis melihat dan iblis bertepuk tangan. Tetapi ketika iblis lewat gereja dan lewat ke jalan-jalan rumah-rumah jemaat, maka pintu-pintu rumah jemaat terbuka. Dia ada pujian, ada penyembahan, dan ada firman Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, pintu gereja tertutup, tetapi pintu yang lain terbuka. Untuk itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Villa Mahkota Pesona ini, kesempatan ibadah di rumah ini, kaum bapak menjadi imam di tengah keluarga, demikian juga kaum ibu dan anak-anak juga boleh bersama beribadah dan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini kita bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita? Yang jelas kita harus belajar terus dari hari ke hari, supaya melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati. Hal yang terakhir, arti kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk mencari umat yang hilang. Dan mereka dituntun dan disertai. Dari gelap dibawa kepada terang. Dan membuktikan bahwa dia hidup dari mencari umat yang hilang. Demikian juga dia mengutus Roh Kudus turun menjadi penghibur untuk orang-orang yang percaya, menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka terus di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Demikian juga datang kembali bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Mari kita orang-orang percaya, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan, yaitu berita tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan kami percaya Yesus Kristus telah ada di surga. Dan dia memberitakan bahwa membuktikan bahwa Yesus hidup, benar-benar hidup. Demikian juga mengutus Roh Kudus turun menjadi penghibur dan menolong, menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan janjinya yang akan datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada
pagi hari ini kami percaya Engkau menolong dan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Villa Mahkota Pesona. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang saat ini mereka bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Hampir 2 bulan ini Bapa, kami sudah berada di rumah dan juga jarang keluar karena masalah dengan virus corona, dan kami yakin virus corona ini akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, demikian juga para Menteri TNI Polri, sampai dengan ke tingkat RT RW. Bapak Tuhan berkati, biarlah pemimpin bangsa ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam setiap kehidupan mereka Tuhan pelihara, jauhkan mereka dari mara bahaya. Biarlah iman mereka semakin sungguh di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas mereka. Percukupkan mereka dalam setiap kebutuhannya Bapa. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar? Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Villa Mahkota Pesona, senyum, sapa, simpati.